Jadi hari ini kita akan interview Kepala Sekolah SDI Bunga Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Yeni Dwi Septiawati, Kepala SD Islam Bunga Bangsa Samarinda. Alhamdulillah, saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan prestasi yang sudah Ibu raih yaitu menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi sekota Samarinda. Dan alhamdulillah bersama dengan tim dari SD Islam Bunga Bangsa, saat ini SD Islam Bunga Bangsa sedang mempersiapkan untuk kita meraih sekolah adiwiyata tingkat nasional. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya dan teman-teman serta anak-anakku semuanya supaya kita nanti semuanya bisa menjadi sekolah adiwiyata nasional. Mungkin itu perkenalan dari Ibu. Oke, langsung saja kita akan wawancara. Oke teman-teman, mungkin kali ini kita bisa bertanya kepada Bu Yeni. Nih Bu Yeni, pertanyaan pertama buat Bu Yeni. Bagaimana kegiatan pembelajaran online? Apakah baik atau agak terganggu nih Bu Yeni? Alhamdulillah ya, kalau Ibu bilang untuk di pembelajaran daring kita sejak pandemi di Maret 2021, alhamdulillah pembelajaran daring di SD Islam Bunga Bangsa ini terpantau sangat baik sekali. Baik. Alhamdulillah. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? 20 ya, saat ini sudah mau menjelang 1 tahun, bahwa memang pandemi ini merupakan tantangan yang besar untuk kami para pendidik ya, untuk kami para pendidik dan juga tentunya anak-anakku seperti Ananda Deandra ini, bagaimana belajarnya, pola yang biasanya kita tatap muka di sekolah sekarang harus berubah menjadi pola pembelajaran secara daring ataupun online itu tadi. Dan tentunya untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara daring, SDM, artinya sumber daya manusia yang ada di SD Islam Bunga Bangsa, kita tingkatkan kualitasnya untuk menjadi yang unggul atau yang terbaik untuk bisa memberikan pelayanan, memfasilitasi anak-anakku semuanya dalam pembelajaran daring. Nah, benar sekali. Salah satunya yang mungkin Diandra rasakan ini adanya video materi ya, mungkin betul ya. Iya betul. Nah, jadi di video materi itu Bapak Ibu guru sudah berusaha untuk memberikan materi supaya memang mendekati kepada bahasa anak-anak. Jadi biasanya itu kalau yang lainnya mungkin akan mengambil dari YouTube seseorang ataupun yang lainnya. Benar. Tetapi Bapak Ibu guru ini membuat kreasi sendiri-sendiri muridnya, dan itu memberikan ruang yang sangat bagus untuk komunikasi, menjalin komunikasi dan juga memberikan pemahaman kedua kali. Kenapa saya bilang kedua kali? Karena untuk di tatap muka daring sendiri di SD Islam Bunga Bangsa kelas 1, 2, dan 3 memakai aplikasi Zoom Meeting. Untuk kelas 4, 5, dan 6 memakai aplikasi Google Meet ya, memanfaatkan Google Classroom juga ya. Nah, ketika tatap muka melalui Zoom ataupun Google Meet, ini anak-anak interaksi yang pertama kali. Artinya tatap muka walaupun secara daring. Nah, untuk pemahaman terkait dengan materi yang sudah dipelajari, maka Bapak Ibu membuatkan adanya video materi ya, gitu ya, yang dikemas dengan bahasa yang sederhana, kemudian juga singkat ya, dan mudah dipahami. Pintar sekali. Nah, yaitu jadi artinya komunikasi berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah pembelajaran bisa kita hadirkan dengan baik untuk media pembelajarannya juga kepada anak-anak kita, karena bagaimanapun pembelajaran itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi artinya pengalaman anak-anak yang terbaik itulah yang akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin itu ya. Oke, kalau tadi kan yang baik, kalau yang nggak baik nih, ada nggak kalau yang nggak baik? Misalnya kendala kayak kayak kendala, misalnya nih kayak jaringan yang terputus tiba-tiba, ada nggak seperti itu? Nah, betul seperti itu. Jadi artinya kendala di dalam pembelajaran daring ini, namanya kita itu artinya bukan hanya seluruh Indonesia ya, tetapi seluruh dunia melaksanakan ini kan gitu ya. Dan tentunya memang permasalahannya ada di jaringan, biasanya seperti itu. Nah, atau misalkan kalau yang anak-anak memakai wifi itu biasanya mati lampu ataupun apa. Nah, ini baru sudah tidak bisa gitu ya. Sudah tidak ada yang bisa kami lakukan lagi. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi, betul. Artinya jaringan terputus gitu kan. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena itu tadi Bapak Ibu guru sudah menyiapkan video materi. Masih bisa belajar melalui video materi itu ya. Artinya untuk
hari itu kita tidak akan menghilangkan pengetahuan yang akan dikuasai oleh anak-anak. Namun kami berusaha untuk terus menghadirkan pengetahuan dan pelayanan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Oke. Terus ada juga nih pertanyaan, apakah ada baiknya di pembelajaran online ini? Oke, baiknya gitu ya, bagaimana? baik. Apakah pembelajaran daring ini baik ya sebetulnya? Iya. Nah, anak-anakku semua yang ibu cintai, artinya kita memang mau tidak mau semuanya, seluruh dunia akan menghadapi tantangan ini. Nah, jadi saat ini memang pembelajaran secara daring yang tepat untuk pembelajaran kita, artinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang ada. Benar. Tidak mungkin kita dengan adanya pandemik ini kemudian kita putus sekolah, Iya, belajar. belajar. Iya, tidak mau menaklukkan tantangan, karena apa? Ini saya anggap sebagai tantangan kita, Tantangan gitu ya. kita. Kalau Kita tantangan harus sekolah. kita harus bisa taklukkan dan kita juga harus bisa sekolah. Nah, Iya. baiknya itu kenapa ya? Artinya bahwa kita memang bisa menguasai IT. Iya, benar. Betul kan? Itu kan poin utama. Jadi, kemudian juga kita ingat nih kalimat dari Sayyidina Ali. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi artinya, zamannya yang sekarang berbeda dengan zamannya yang dulu. Zamannya sekarang dengan adanya pandemi ini, maka kita harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran melalui dengan cara yang pandemi, yaitu dengan cara daring ini kan gitu kan. Nah, ya jadi artinya itu tadi poinnya anak-anak melek teknologi. Artinya yang biasanya tidak kenal YouTube, itu memang kenal dengan YouTube. Kemudian pembelajaran TIK-nya juga kita tingkatkan. Iya, lebih Bervariatif lagi ya kan? Jadi anak-anak sekarang sudah mengenal adanya coding. Betul kan ya? Nah, jadi anak bisa memakai kode-kode tertentu untuk di pembelajaran TIK ya. Nah, kemudian artinya prinsip pembelajaran dimanapun itu bisa dijadikan tempat belajar, betul? Jadi mau dari rumah kita itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan siapapun itu adalah guru buat kita semua, ya kan? Mau kita dari YouTube-nya, dari Google-nya misalkan, ataupun dari guru sendiri, ataupun dari video materi yang lainnya, itu merupakan sumber belajar kita atau guru kita. Tetapi ingat bahwa dengan adanya teknologi tentunya kita juga harus bijak menggunakan teknologi itu, memilah-milah apa yang benar, apa yang tidak benar. Betul, pintar. Artinya sebagai pelajar yang artinya kita mempunyai pemikiran ke depan, yaitu calon generasi bangsa, tentunya kita tidak serta-merta mengambil dari sisi negatif untuk di teknologi, tetapi kita tetap harus memilah mana sisi positif dari perkembangan teknologi itu tadi, dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, jadi saya rasa itu mungkin untuk sisi baiknya. Anak-anak sekarang ternyata lebih lebih maju lah ya. Nah, contohnya ini sudah Diandra ini, wah ternyata melebihi dari ibu ini, bagaimana caranya untuk memanfaatkan teknologi dengan baik, dan ini terbukti gitu. Jadi ibu sangat bangga sekali ya untuk Diandra ya. Oke, mungkin itu, dan anak-anak semuanya bisa juga memanfaatkan teknologi dengan baik seperti ini gitu kan. Mau kita membuat sesuatu yang positif boleh, mau kita berkreasi juga boleh, dan itu merupakan jiwa dari seorang anak-anak kita ya, artinya ya, yang bisa saja nanti keluar untuk membuat sebuah sesuatu yang bagus. Oke Bu, ini jika ke depan dilakukan pembelajaran offline, apa persiapan dari sekolah untuk menghadapi pembelajaran offline di masa pandemi? Oke, persiapan dari sekolah untuk menghadapi pembelajaran offline, yang pertama terkait dengan sarana prasarana ya, artinya fasilitas. Jadi sejak awal tahun kemarin SD Islam Bunga Bangsa sudah memperbanyak adanya wastafel, tempat cuci tangan di setiap sudut-sudut sekolah,
kita menyiapkan adanya tempat cuci tangan. Kemudian tentunya berikutnya yaitu untuk penyemprotan desinfektan. Jadi penyemprotan desinfektan ini nanti rencana memang ketika kita siap tatap muka, maka selalu akan dilaksanakan secara berkala. Jadi artinya ketika dipakai pembelajaran paginya, maka sore harus disemprot dulu desinfektan. Setelah pembelajaran, kemudian sorenya juga akan disemprot lagi desinfektan. Dan tentunya kami juga akan menghimbau kepada anak-anak kita semuanya selalu menjaga alat-alat untuk protokol kesehatan. Jadi membawa ya, artinya memakai masker itu memang yang utama. Kemudian membawa face shield, kemudian juga untuk di hand sanitizer. Ya, silakan nanti dibawa juga. Dan tentunya di sini SD Islam Sebunga Bangsa sudah mempersiapkan video simulasi. Jadi bisa dilihat di YouTube SD Islam Bunga Bangsa bahwa kami menyiapkan adanya video simulasi untuk proses tatap muka. Jadi artinya bagaimana prosedurnya, step by stepnya ketika anak-anak itu mulai dari datang diantarkan oleh orang tua siswa, kemudian proses penjemputan, kemudian ada juga untuk tim Satgas dari COVID-19, kemudian juga di situ nanti akan diarahkan untuk cuci tangan, kemudian mengukur suhu ya melalui temgan, kemudian masuk ke kelas mencuci tangan lagi, dan juga tentunya pembelajaran yang ada di kelas akan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi meja kursi sudah kita setting sesuai dengan jarak dari yang disarankan oleh WHO adalah 1,5 meter. Jadi artinya kursi sendiri nanti akan kita setting bahwa tidak boleh ada yang ditempati ataupun yang boleh ditempati yang mana. Akan kita berikan tanda khusus untuk memberikan perhatian kepada anak-anakku semuanya. Nah, terkait dengan keputusan SKP keputusan dari Menteri bahwa memang untuk pembelajaran tatap muka yang berkaitan dengan fisik ini memang tidak bisa kita laksanakan. Nah, salah satu contohnya ini adalah kegiatan berenang ya. Nah, ini adalah saya sekarang sama Ananda berada di kolam renang. Biasanya ini kan kolam renang kita laksanakan pembelajaran kolam renang itu selama 1 minggu 1 kali. Selama 2 JP. Setiap siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tetapi untuk nanti ketika tatap muka, untuk pembelajaran yang melatih fisik ya, mungkin ekstrakurikuler sepak bola, kemudian juga berenang seperti ini, otomatis tidak bisa kita jalankan ya. Namun memang SD Islam Bunga Bangsa mempunyai fasilitas kolam renang, satu-satunya sekolah di Kota Samarinda yang mempunyai kolam renang secara pribadi. Nah itu. Terus nih, ini ada nggak kayak kegiatan protokol COVID-19 seperti rapid atau swab? Oh ya, betul. Ya, terima kasih diingatkan Ananda. Jadi artinya saat ini ya, hari ini kami sudah berkoordinasi dengan Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan untuk vaksin para pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi artinya seluruh guru dan juga tenaga pendidikan dalam hal ini TU dan karyawan yang ada di Sekolah Islam Bunga Bangsa akan kita laksanakan vaksin. Dan insya Allah untuk kegiatan vaksin ini kita akan berkoordinasi dulu, tapi kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah seperti itu. Untuk tes rapid sendiri kita lakukan berkala selama 3 bulan. Jadi kemarin itu ketika di akhir Desember kita sudah melaksanakan rapid untuk seluruh guru dan karyawan, dan itu nanti akan dilaksanakan berkala oleh yayasan. Tapi kalau sudah divaksin, alhamdulillah ya gitu ya. Dan insya Allah memang hari ini kita sudah melaksanakan itu ya, koordinasi terkait dengan vaksin COVID-19. Oke Bu Yeni, sekarang pertanyaan terakhir yaitu pesan nih untuk murid-murid, apalagi terutama untuk murid-murid baru, apa nih? Oke, ya. Nah, pesan Ibu mungkin yang pertama, karena memang kita di kondisinya pandemik, nah tetap jaga kesehatan, kemudian kemanapun patuhi seluruh protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Apapun keputusannya, entah nanti di tahun 2021-2022 kita tatap muka, maka kita juga akan mempersiapkan semuanya. Jadi apapun kondisinya kita harus bisa menerima tantangan itu. Ketika pembelajaran daring, maka kita harus melaksanakan pembelajaran daring secara baik dari rumah. Entah itu nanti keputusannya kita adalah tatap muka yang ada di sekolah, tentunya ketika tatap muka kita juga harus memperhatikan seluruh protokol kesehatan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi jaga kesehatan untuk anak-anakku semuanya, dan tetap
kunci dari generasi yang berakhlak itu adalah sholat ataupun ibadah. Nah, ibadah di sini selain sholat juga di SD Islam Bunga Bangsa diajarkan tentang mengaji ya, mengaji, membaca Al-Qur'an seperti itu ya. Jadi artinya di SD Islam Bunga Bangsa sendiri tidak pernah mengurangi komposisi pembelajaran Al-Qur'an. Setiap hari selalu ada pembelajaran selama 2 jam. Ya 2 JP ya, selama 2 JP pembelajaran. Jadi tetap anak-anak mengikuti seluruh prosedur pembelajaran yang dilakukan di SD Islam Bunga Bangsa ya. Nah, mungkin ada satu pantun nih buat dari Ibu ya. Oke. Siap. Melihat sawah berpetak-petak di tepi sungai, melihat angsa. Cakep. Kalau ingin Ananda menjadi generasi yang cerdas berakhlak, ayo sekolah di SD Islam Bunga Bangsa. Oke. Mungkin cukup sekian untuk Bu Yeni dan bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.